Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Nah, di sini di video kali ini kita di seri belajar Cisco nih teman-teman. Kita sudah sampai part 2. Nih di episode 10 kita akan belajar mengenai Spending Tree Protocol atau bisa kita singkat dengan STP. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas dulu kenapa sih kita perlu yang belajar ini atau FTV ini. Nah, oke, di sini ada topologi ya teman-teman. Ini ada switch 1 dan switch 2. Nah, ada switch 1 itu terus ada PCA, kemudian ada juga PCB. Nah, dengan header 16.1.1. Nah, ini juga isi 1.2. Nah, terus di sini juga ada interface teman-teman. Nah, terhubung switch 1 dan switch 2. Nah, di switch 1 ini interface-nya yaitu FA0/1, kemudian ini juga FA0/1. Nah, misalkan gimana nih kalau kabel ini putus atau interface ini terputus. Nah, maka nantinya di PC2 ini mereka nggak bisa saling berkomunikasi dengan PC satunya. Mereka nggak bisa saling komunikasi. Nah, teman-teman, kita misalkan mempunyai kabel cadangan di bawahnya di sini itu kita punyai kabel cadangan jadi pengganti kabel yang putus tadi. Nah, dari kabel cadangan tersebut pastikan ada interface-nya juga. Misal di sininya FA berapa, kemudian di sininya FA berapa. Nah, tapi masalahnya gimana kalau FA0/1 di antara mereka itu ada yang masih menyala. Nah, maka itu nantinya akan terjadi yang namanya looping, teman-teman. Nah, atau pengulangan atau gambarannya itu paket yang muter-muter. Misal dari PC A mau ke PC B itu nantinya nggak bisa. Nah, bisa aja terjadi looping atau paket yang muter-muter. Ini ngehang. Nah, caranya agar tidak jadi looping, ini salah satu interface-nya atau portnya itu harus ada yang diblokir nih teman-teman. Nah, jadi bisa yang ini atau yang ini yang diblokir. Jadi terserah mau yang di sebelah sini yang diblokir juga bisa, yang di sebelah sini yang diblokir juga bisa. Nah, oke, langsung aja kita akan ke prakteknya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah tambahkan switch 1, switch 2, dan switch 3. Kalau kalian belum bisa tambahkan dulu, ini ya teman-teman, bisa ditambahkan dulu switchnya, kemudian pakai kabelnya automatic. Nah, kemudian kita bisa, sekarang kita matikan lampu light-nya, yang ini yang hijau-hijau, kita bisa pergi ke option, kemudian preference, kemudian ini yang showing light itu centangnya di ini aja hapus, kemudian kita bisa ke sini. Nah, maka dia itu sudah tidak ada lampu-lampunya yang menyala tadi ya teman-teman. Nah, dari topologi ini sebenarnya itu muter-muter ya teman-teman. Jadi paket yang dikirim itu akan bolak-balik atau yang kita sebut dengan looping. Jadi, nah, di STP ini atau Spanning Tree Protocol ini harus ada salah satu port yang diblokir agar tidak jadi yang namanya looping atau pengulangan port. Nah, kita akan lanjut membahas tentang teori penemukan blokir port ya teman-teman. Nah, oke, di sini ada 3 switch ya teman-teman. Misal di sini ada switch yang AA, kemudian ada BB, kemudian juga ada CC. Nah, kalau kalian kan tahu sendiri itu ada 1 sampai 10 yaitu 0 sampai 9. Nah, itu jumlahnya itu ada 10 ya teman-teman. Ini kalian bisa saja lihat. Nah, misal ini itu kalian kalau lihat nilai dari A yang A itu 10, B itu 11, C itu 12 ya teman-teman. Nah, oke, ada port yang harus diblokir. Nah, cara untuk mencari port yang harus diblokir itu kita harus mencari dulu yang namanya root bridge.
Oke, jadi kita harus mencari yang namanya root bridge atau kita bisa disebut dengan rajanya. Nah, cara mencari ini kita harus mencari yang namanya bridge ID. Ini bisa dilihat dari yang namanya priority. Secara defaultnya itu Swiss itu mempunyai priority 32768. Jadi semuanya sama. Nah, karena prioritinya itu sama, maka kita harus mencari dengan MAC address. Seharusnya ini mencari dengan priority terkecil ya teman-teman. Tapi karena prioritinya sama, kita bisa mencarinya dengan MAC address terkecil. Oke, langsung aja kita misalkan itu A. Yang ini MAC address-nya itu 10 ya teman-teman, karena tadi nilai 10 itu MAC address-nya 10. Terus kemudian yang B itu dia misalkan 11, kemudian yang C itu dia 12. Nah, kita bisa cari ini teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan root bridge-nya, yaitu Swiss yang A itu. Nah, dua-duanya pasti akan menyala. Teman-teman, jadi FA02 ini pasti menyala dan FA01-nya juga dia akan pasti menyala. Atau port yang menyala ini namanya designate port. Oke, port yang dari root bridge itu keduanya pasti akan menyala. Nah, untuk root bridge itu kan namanya yang satunya root bridge, yang satunya itu non root bridge. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya root port. Ini dia adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge. Nah, atau rajanya yang ini. Nah, root yang paling cepat atau port yang paling cepat agar terhubung ke root bridge. Nah, ini adalah kalau switch B, ini adalah port yang FA0/1. Terus kalau C yang itu FA0/1. Nah, kita jadi port ini adalah dia yang paling cepat di samping root bridge. Nah, terus tinggal dua ya teman-teman. Ini yaitu jalur yang FA02 kemudian FA02. Nah, ini keduanya ditentukan lagi nih dengan MAC address yang paling terkecil. Nah, di sini yang terkecil itu yang BB. Jadi yang ini adalah yang menang itu yang BB. Nah, karena yang menang itu interface 0/2 ini disebut dengan designate. Sama seperti yang ini di sini tadi. Sedangkan karena switch yang CC ini tadi kalah dengan yang B, maka port yang ini nantinya itu akan diblokir. Nah, jadi nantinya yang akan diblokir, port yang diblokir ini disebut dengan alternate port. Oke, langsung aja. Selanjutnya kita akan praktek untuk menentukan port blokir seperti yang tadi kita jelaskan konsepnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk root port ini kita akan paling cepat terhubung ke bridge. Nah, di sini kan yang pertama untuk praktek STP ini kan kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari root bridge itu kita perlu mencari dulu yang namanya bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID dengan ini priority. Kemudian karena file switch-nya itu priority di filenya itu sama, yaitu 32768, maka kita bisa mencarinya dengan MAC address terkecil. Nah, kita bisa pergi dulu ke switch satunya, kita buka, kemudian CLI, kemudian N, const. Oh, ini salah. Const. Selanjutnya kita bisa show int VLAN 1. Nah,
ini itu ada yang namanya address is. Nah, ini kita bisa copy aja, kita bisa copy. Kemudian kita bisa pastekan di sini. Kita bisa ketik di sini. Kemudian ini kita pastekan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa buka switch 2-nya juga. Kita bisa cek seperti tadi ya teman-teman. And kemudian show int VLAN 1. Ini juga kita copy, kemudian kita bisa pastekan di sini. Di sini, kemudian pastekan. Kemudian kita juga bisa cek yang ini. Kita bisa cek yang switch 3-nya juga ya teman-teman. Ini kita di sini aja. Kemudian ini CLI and show int VLAN 1. Ini kita juga copy. Kita copy, kemudian kita bisa ketikkan juga sel di sini. Kita ke sini ya. Nah, kalau kalian setelah itu kita bisa cari MAC address yang terkecil dari dalam sini, dari ketiga sini ya teman-teman. Nah, dalam hekadesimal nilai D dan yang ini kan D, terus ini 5 dan ini 1, itu lebih besaran yang D, yaitu switch 3. Nah, nilai D itu 13 ya teman-teman. Nah, jadi yang paling kecil itu switch 1, karena dia 1 dan ini 5. Jadi yang paling kecil itu switch 1. Nah, kita bisa tuliskan dulu di switch 1-nya dengan nama root bridge di sini. Ini aja root bridge. Ini biar kelihatan di bagian sini aja. Nah, karena ini udah diketahui root bridge-nya, nah port dari port bridge itu ada 2 yang menyala. Nah, itu kita bisa dengan destination port. Jadi di FA0/1 dan 2 di switch 1 itu bisa ditulis dengan designated port. Kita bisa tuliskan dulu di sini designated port. Nah, di bagian sininya juga sama. Nah, berarti di switch 2 dan switch 3 itu non-root bridge ya teman-teman. Nah, non-root bridge ini ada namanya, yaitu root port atau port yang tercepat ke root bridge. Nah, ini kita bisa lihat dari switch 2 yang paling cepat terhubung ke switch 1, yaitu FA0/1 ya teman-teman. Kita bisa namain dengan root port. Kita di sini root port. Nah, kan ini root port, kita bisa ke switch 3-nya juga yang mengarah ke switch 1 yang tercepat, yaitu FA0/1. Nah, kita bisa sama ketikkan root port di bagian sini sama. Nah, setelah itu, setelah kita tuliskan, nah sekarang kita tinggal port yang ini FA0/2 dan FA0/2 punyanya switch 2 dan switch 3. Nah, kita bisa bandingkan MAC address-nya lagi.
Nah, kita jadi switch 2 yang menang yaitu FA0/2. Switch 2 itu jadi destination port. Kita bisa ketikkan di bagian kita bisa ini dulu, kemudian di bagian sininya itu destination port. Nah, setelah itu kita di yang switch 3 port yang diblokir, atau kita bisa menyebut alternate port, kita bisa tuliskan di bagian yang port ini, kan ini yang diblokir, jadi kita bisa tuliskan alternate port. Nah, kita bisa buktikan dengan nyalakan lagi optionnya. Kita bisa option, kemudian prevalence, kita centang aja. Nah, setelah itu, nah ini port yang diblokir itu warnanya beda sendiri ya teman-teman. Ini oranye, yang artinya kita sudah benar menentukan konsep dari blokir port, yang dimana FA0/2 ini adalah port yang diblokir. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang namanya cost. Nah, cost ini sama seperti root port atau port yang tercepat kehubung ke root bridge. Nah, misal dari switch 3, router yang tercepat untuk terhubung ke root bridge itu ada dua, FA0/1 dan FA0/2. Nah, kalau FA0/1 bisa langsung terhubung, tapi kalau FA/02 itu harus muter-muter dulu. Nah, sama seperti yang switch 2, rute yang tercepat juga bisa dilihat dari yang namanya cost atau bandwidth. Nah, misal ini saya sudah tuliskan, kalian bisa baca yang ini, kita bisa tuliskan dulu biar bisa dibaca. Misal kita tuliskan di sini, di bagian sini, misal kita tuliskan cost, kemudian misal 10 MB itu dia 100 ya teman-teman. Kemudian misal 100 MB dia itu jadinya 19. Kemudian kalau 1 GB dia itu jadi 4. Nah, untuk masing-masing ini cost-nya itu 100. Nah, untuk melihatnya kita bisa buka switch 1 aja untuk contoh saja ya teman-teman. Kita bisa CLA, kemudian enter. Nah, ini kita bisa N, kemudian show spanning tree. Nah, ini ada hostnya itu dia itu 19. Nah, tadi 19 itu dia dapat 100 ya teman-teman, 100 MB. Nah, kalian bisa cek sendiri aja di ketiga switch-nya, pasti dia sama 100 MB semua. Kita bisa silang dulu. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang cost. Jadi ini kecepatannya itu 100 MB. Kita bisa ketikkan dulu di sini, misal 100 MB. Kemudian ini juga 100 MB. Kemudian di sini juga 100 MB. Nah, ini berarti ini di tengah sini, ini di sini, dan ini di sini 100 MB juga. Nah, misal di sini saya coba buka switch 2-nya. Kita bisa buka, kemudian N, kemudian const, kemudian habis itu kita masuk ke IFT FA0/1-nya, kemudian kita bisa speed,
speed. Nah, di sini ada 10, 100 atau auto. Nah, kita akan coba membuat speednya itu 10. Kita bisa 10, kita enter. Nah, kita bisa do show spanning tree. Kurang R ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini untuk FA0/1 dia itu udah jadi hostnya itu 100. Karena 10 MB itu 100, tadi yang saya ganti itu speednya. Jadi seperti itu untuk memanipulasi bandwidth. Nah, selanjutnya kita coba manipulasi root bridge. Jadi kan tadi yang untuk root bridge itu dia kan cari dari bridge ID nih. Nah, bridge ID dicari atau dilihat dari priority. Karena sama tadi menggunakan MAC address terkecil ya teman-teman. Nah, misal di sini saya coba masuk ke suite 3 terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke sini. Kemudian CLI, kemudian enter, and kemudian const. Kemudian habis itu spanning tree VLAN 1 priority. Nah, dia itu ada mulai dari 0 sampai 6.061.440 ya teman-teman. Nah, misal saya di sini ngawur saja, misal 1827, kita bisa enter. Nah, maka di sini kasih tahu prioritinya misal digunakan untuk suite 3 yaitu 32768. Nah, kita bisa buat priority yang lebih kecil. Nah, nantinya jika suite 3 prioritinya lebih kecil, maka dia akan menjadi root bridge. Oke, langsung aja kita bisa tuliskan yang seperti tadi. Spanning tree VLAN 1 priority. Kemudian di sini saya akan copy yang ini. Kemudian ini paste, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita coba ini dulu, silang. Kemudian kita pencet yang ini. Nah, maka dia itu akan langsung. Nah, di sini keduanya jika kalian lihat, nah sekarang itu dia sudah menjadi root bridge. Nah, jadi keduanya interface-nya itu harus up kalau mau jadi root bridge ya teman-teman. Jadi switch 1 jadi destination designate port semua, karena switch 2 yang lebih kecil dari switch 3, jadi FA0/2 yang switch 3 itu menjadi root port yang paling tercepat mengarah ke root bridge. Nah, oke, kita coba aja kembalikan seperti semula. Kita bisa pergi ke switch 3-nya lagi. Kemudian kita bisa ini. Kemudian, ini belum ini ya. Kemudian ini kita bisa kembalikan seperti semula aja. Kita copy, kemudian paste, dan enter. Nah, kita bisa pencet seperti tadi. Nah, ini udah kembali ke seperti semula ya teman-teman. Nah, karena ini udah kembali ke semula, kita bisa lanjut bahas pengertian per VLAN spanning tree. Kita singkat dengan STP, jadi informasi spanning tree dari setiap VLAN-nya. Misal kita buka dengan suite 3.
Kemudian kita bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita bisa add, kemudian const, kemudian VLAN 2, kita buat VLAN 3 juga. Habis itu kita bisa do show spanning tree. Nah, ini di sini terdapat informasi dari VLAN. Yang pertama, kita bisa yaitu VLAN 1, karena ini VLAN default. Nah, kita bisa coba menerangkan dulu semua switch yang ada di sini. Oke, kita bisa ke switch satunya terlebih dahulu. Kita bisa ke switch 1, kemudian ini CLI, kemudian enter and const, kemudian habis itu kita masuk ke interface-nya int range, karena biar cepat FA 0/1 sampai 2, kemudian enter, kemudian switch port mode terang, kemudian habis itu kita exit. Kemudian habis itu kita bisa buat VLAN-nya, VLAN 2, enter, VLAN 3, enter. Nah, setelah itu kita bisa coba ke switch 2-nya juga. Kita bisa buka di sini. Kita bisa enter, kemudian N, const, nah, kemudian habis itu kita bisa int range FA 0/1 sampai 2, kemudian enter, switch port mode terang, kemudian kita bisa exit. Habis itu kita bisa buat VLAN-nya, VLAN 2, kemudian VLAN 3. Nah, setelah itu kita bisa ke switch 3-nya. Kita masuk di sini. Kita enter lagi. Kita bisa exit, kemudian kita bisa langsung, nah di sini kita bisa seperti tadi lakukan hal yang sama dengan cara udah masuk ya, lupa. Kemudian langsung aja masuk ke interface-nya int range FA 0/1 sampai 2, kemudian switch port mode terang, kemudian habis itu kita bisa exit, kemudian kita buat ulang untuk VLAN 2, kemudian untuk VLAN 3-nya juga buat ulang. Nah, setelah itu kita bisa coba show standing tree. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Exit, kemudian do show spanning tree, kemudian enter. Nah, di sini itu ada informasi per VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa untuk spasi untuk melihat lebih lengkapnya. Nah, seperti itu untuk informasi spanning per VLAN-nya. Nah,
dia itu udah yang seperti tadi yang kita buat. Nah, kita coba memanipulasi root bridge pada setiap VLAN. Nah, untuk node-nya saya akan singkirkan dulu. Ini kan tadi kan udah saya singkirkan. Kalau kalian belum singkirkan yang tadi di sini, itu kalian bisa singkirkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan 2 PC dulu. Ini di bagian sini. Ini di sini. Kemudian ini di bagian sini sama sini. Nah, kita bisa warnai dulu biar agak berwarna ya teman-teman. Nah, kita sudah kasih nama dan kasih warnanya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita bisa VLAN 1, kalian bisa tuliskan sendiri. Misal di PVC 1 itu VLAN 1 dan switch 2 akan nah, misal di ini yang PVC 1 itu akan mengirim ke sini, itu akan paket ke PC 1 VLAN 1 switch 1. Nah, itu akan lewat jalur utama. Nah, kali ini kita akan coba untuk VLAN 1 ini akan lewat jalur utama, dan sedangkan VLAN 2 itu akan muter ya teman-teman. Nah, karena itu kita harus membuat salah satu port dari switch 2 itu terblokir dulu. Nah, karena itu yang terblokir itu dia switch 3, maka switch 3 akan dijadikan switch bridge. Buka switch 3-nya dulu ini. Kemudian kita bisa spanning 3, kemudian VLAN 2 priority 1 2 3 3 1. Kita ngawur aja. Nah, terus di sini akan ada tampilan nih. Kita coba ambil yang ini. Ya, ini aja. Kita bisa copy. Kemudian kita bisa ini di bawahnya lagi, kemudian prioritinya kita bisa paste. Nah, kita bisa enter, kemudian do show spanning 3. Nah, kita fokus ke yang VLAN 2-nya aja. Yang ini VLAN 2 yang tadi kita sudah buat ya teman-teman. Nah, ini udah ada. Nah, kalian bisa lihat port yang tadi diblokir itu. Kita bisa ke sini aja biar kelihatan.
kita bisa ini. Nah, port yang tadi diblokir itu dia udah menyala kembali. Kita juga pergi ke switch 3-nya lagi. Kita mana ini? Kemudian kita bisa lihat di bagian FA0/1 itu sudah ada destination port karena dia rutenya itu yang tercepat ke route bridge-nya. Nah, kita bisa yang itu switch 2 rute tercepatnya yaitu FA0/1 ya teman-teman. Nah, itu dia itu rute tercepat ke route bridge. Nah, terus yang di switch 2 itu kan tadi kan FA01. Nah, kita bisa buka ke switch 2-nya. Kemudian kita bisa enter, kemudian N. Habis itu kita bisa Alt T, kemudian enter, kemudian do panel 3, kemudian enter, kemudian kita bisa lihat di FA0/1 itu root portnya, kemudian sisa itu tinggal FA0/2 di switch 3 dan di switch 2-nya. Nah, kita bisa bandingkan dulu dengan MAC address-nya. Kita bisa masukkan lagi, ini kan MAC address-nya sini ya teman-teman. Nah, kita bisa bandingkan MAC address ini dengan yang ini. Nah, karena switch 2 itu dia ini 5 dan switch 3 itu dia D dan D itu memiliki nilai 13, nah maka yang menang itu akan switch 2. Nah, kalau di hexa huruf D itu lebih besar daripada yang angka 5 ya teman-teman. Jadi switch 2 yang menang. Jadi FA0/2 itu punya switch 2 yang ini itu dia designated port atau yang menyala. Nah, jadi FA02 yang ini dia itu yang diblokir. Kita bisa uji, kita bisa coba hubungkan PC-nya dulu. Dari sini ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian ini mesti nggak mau. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, setelah itu kita bisa ke PC 1, kemudian desktop. Kita bisa tambahkan IP-nya terlebih dahulu. Kita pakai, saya mau pakai IP-nya itu 10.10.10.1. Kemudian ininya itu 255.255.0. Kemudian kita bisa ke PC 2-nya juga. Desktop, email, kemudian ini 10.10.10.2. Kemudian habis itu di sininya itu, setelah itu kita bisa pergi ke sini juga, desktop. Ini yang ini 20.20 20.1. Kemudian untuk ininya itu, untuk subnet masknya juga diganti ya teman-teman. Kita bisa ke sini juga, desktop IP 20.20.20.2. kemudian ini ganti juga. Kemudian setelah itu kalau sudah kita pasang, kita bisa pergi ke bagian simulator. Bisa pergi ke simulator. Nah, misal kita coba kirim paket di VLAN 2 switch 2
ke PC 2 switch 1 ya teman-teman. Kita bisa kirim paket dari sini ke sini. Nah, kita bisa ini ya. Nah, maka dia akan langsung ke jalur utama. Nah, kita coba lihat misal dari VLAN 1 ke VLAN 1 itu gimana. Kita bisa ini, kita dari VLAN 1 ke VLAN 1. Kita bisa ini. Nah, maka kalau VLAN 1 ke VLAN 1, kalian bisa lihat dia itu muter dulu. Jadi tadi kita konfigurasi untuk VLAN 2 itu lewat jalur utama. Nah, untuk VLAN 1-nya itu harus muter dulu. Nah, jadi kita download aja ininya. Kemudian ke real time. Nah, kita coba untuk STV dengan switch 2 switch aja ya teman-teman. Ini kan 3 switch. Nah, kita selanjutnya akan coba yang 2 switch. Nah, di topologi baru ini kita udah di sini, terus kita coba terangkan dulu dari switch 1 ke dan switch 2. Kita bisa mulai dari switch satunya terlebih dahulu. Kita bisa N. Kemudian kita bisa const. Kemudian kita pakai range aja biar cepat. Range int range fa0/1 sampai 2. Kemudian enter. Habis itu kita bisa support mode terang. Kemudian habis itu kita bisa selanjutnya ke switch-nya. Kita bisa enter, kemudian N, kemudian const, habis itu int range fa0/1 sampai 2, kemudian enter, kemudian switch port mode terang, kemudian enter. Nah, misal di interface 0/1 itu ingin menjadi cadangan dari FA0/2. Nah, itu terdapat informasi bahwa yang di switch 1 itu yang diblokir. Nah, cari dulu root bridge-nya. Nah, ini saya sudah mencari untuk ininya, nama addressnya. Nah, kalau kalian belum, kalian bisa buka, kemudian kalian bisa ketikkan saja yang tadi di video yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita bandingkan. Nah, ini kan 9, ini kan 1, jadi ini lebih kecil yang 1. Nah, karena yang lebih kecil yang 1, maka switch 2 yang menang. Jadi yang diblokir itu yang switch 1 bagian sini ya teman-teman. Karena dia itu lebih kecil. Kita bisa tuliskan dulu di sini. Root bridge. Root bridge. Kemudian habis kita tuliskan, nah, karena di root bridge, jadi portnya itu pasti akan menyala semuanya. Nah, itu designated port. Untuk yang bagian bawah, untuk menentukan yang mana diblokir, itu juga ada aturannya. Nah, di sini kita cari yang terkecil dari FA0/1 dan 2. Nah, tadi kan yang paling kecil itu FA0/1. Jadi di sini itu yang menyala FA0/1 atau yang akan menjadi root port. Sedangkan FA0/2 yang switch 2 itu akan menjadi alternate port. Yang switch 1 ya teman-teman, ini akan menjadi alternated port atau port yang terblokir.
Jadi kalau kalian lihat topologi 2 switch ini, kita bisa menentukan untuk root port atau dan mana port yang diblokir. Kita bisa melihat interface yang paling kecil. Nah, tapi dibeda dengan berlaku dengan topologi yang sebelumnya. Nah, lanjut kita akan manipulasi STP pada topologi 2 switch ini. Nah, kita akan manipulasi agar switch 1 menjadi root bridge. Nah, untuk menjadi root bridge itu kan semua portnya itu harus menyala. Kita bisa konfigurasi pergi ke switch satunya. Kemudian kita bisa exit. Ini dulu, kemudian exit. Kemudian kita bisa spanning 3 VLAN 1. Kemudian priority datanya. Nah, dia itu kan ada 0 sampai 61440. Nah, kita bisa spanning tree VLAN 1. Kita bisa ini aja VLAN, kemudian VLAN 1, kemudian tanda tanya. Nah, ini kan ada root. Nah, root itu sama seperti kita menggantikan prioritinya. Nah, di priority kan kita harus menentukan angka kelipatannya. Nah, di sini kita nggak perlu menggunakan angka tersebut, tapi kita menggunakan perintah root. Ini karena kita akan mengubah menjadi root bridge. Kita bisa spanning tree VLAN 1 root. Nah, di sini komplit. Kita coba tanda tanya dengan sama root, kemudian tanda tanya. Nah, di root ini ada primary dan secondary. Kalau primary itu akan menjadi root bridge. Nah, dalam hal ini kita akan konfigurasi switch 1 menjadi root bridge. Jadi kita gunakan yang primary. Nah, untuk secondary ini dia akan menjadi yang non root bridge. Oke, kita langsung dengan root primary aja. Primary, kemudian kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita bisa do show. Kita singkat aja dengan span. Nah, kalian bisa lihat FA0/2 itu menjadi destination port. Sedangkan tadi dia menjadi port yang terblokir. Nah, ini kita bisa pencet yang ini biar cepat hijau. Nah, dia itu udah hijau ya teman-teman. Nah, untuk switch 2-nya itu menjadi gantian yang dia itu jadi yang oranye. Nah, sudah artinya switch 1 udah menjadi root bridge. Nah, kita buka switch 2-nya. Kemudian kita bisa exit. Kemudian habis itu kita bisa masuk interface-nya INTFA0/1. Kita enter. Kemudian kita bisa speed 10. Kemudian exit. Kemudian do show span. Nah, di sini FA0/1 itu masih dia itu masih blok. Nah, ya kita coba lagi dengan do show span. Nah, kalau kalian lihat FA0/2 itu akan menjadi learning yang sekarang jadi tadi kan learning. Nah, sekarang itu jadi forwarding ya, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan cara agar FA0/1 itu akan diblokir. Nah, tadi kan saya bilang untuk melihatnya itu harus interface-nya yang terkecil.
Nah, tadi kan FA0/1. Nah, tapi tadi yang diblokir itu FA0/2. Nah, agar yang diblokir itu yang terkecil yaitu FA0/1, kita bisa konfigurasi speednya tadi seperti tadi. Sudah konfigurasi speednya yaitu speed 10. Nah, kita akan bahas FTP port status. Nah, kalau kita menghubungkan satu switch atau router akan pasti ada warna oranye agar menjadi hijau. Itu sebenarnya tahapannya. NAS itu kita bisa tuliskan dulu untuk tahapan beberapa menitnya. Ini kita bisa tuliskan di sini. Kita bisa misal listening itu dia membutuhkan 15 detik. Kemudian untuk learning dia juga membutuhkan 15 detik. Kemudian yang ketiga itu untuk forwarding dia juga sama membutuhkan 15 detik. Nah, itu menandakan atau menginformasikan apakah spending ringnya itu looping atau lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening ini memerlukan waktu selama 15 detik. Nah, ini kita bisa menggunakan invest time forward untuk mempercepat agar cepat menjadi hijau. Nah, setelah itu melewati tahapan listening, itu akan melewati lagi yang namanya tahap learning. Nah, untuk learning itu juga sama 15 detik. Nah, setelah learning itu mencapai tahap forwarding. Nah, untuk forwarding itu menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirim. Jadi agar di sininya itu postnya itu warna hijau, itu memerlukan proses atau tahapan yang pertama yaitu listening, kedua ada learning, yang ketiga ada forwarding atau warnanya itu jadi hijau. Nah, di sini misal kita coba putuskan dulu kabel PC ininya satunya, kemudian kita hubungkan lagi. Nah, dia itu kan masih oranye ya, dia itu masih yang namanya booting. Nah, kita bisa buka switch-nya, kemudian kita enter, kemudian kita bisa do show span. Nah, dia masih listening. Nah, untuk FA0/3 mengarah ke switch, kita coba biar cepat kita bisa pencet yang ini. Ini sudah hijau ya teman-teman. Nah, kita bisa coba lagi. Ini. Maka dia sudah forwarding. Nah, mungkin cukup saja pertemuan kali ini. Kita akan lanjut ke bab yang ke-11. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.